Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Ayo siap-siap, sebentar lagi kita mau ibadah sekolah minggu. Yuk kita semua duduk manis, siapkan hati untuk memuji Tuhan dan beribadah. Ajak papa dan mama untuk beribadah juga ya. Ayo teman-teman, semangat. Saya luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Sebelum ibadah, mari kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapak atas kasih karunia-Mu, anugerah-Mu sehingga kami ada sampai hari ini. Puji syukur kami ucapkan kehadiran-Mu Bapak, kami masih diizinkan untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Roh Kudus tetap ada di hati setiap kami, dan mata hati kami tetap tertuju kepada Bapak. Kiranya Engkau terus memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, saya Violin. Cita-cita saya mau jadi profesor jantung karena mau menolong orang yang sakit jantung supaya cepat sembuh. Halo, nama saya Gisel. Cita-citaku ingin menjadi seniman karena saya suka melukis. Halo, saya Gisel. Cita-cita saya menjadi koki karena saya suka masak. Halo, saya Bibi. Cita-cita saya menjadi editor karena saya suka edit foto. Hai, nama saya Emike. Cita-cita saya menjadi dokter karena dokter bisa membantu orang lain. Halo, nama saya Gebi Anastasia Putri. Cita-cita saya mau menjadi guru karena mau menjadi guru saya mau mengajar murid. Hai, nama saya Joyce. Cita-cita saya menjadi polisi karena ingin menegakkan peraturan. Halo semua, nama saya Virginia. Cita-cita saya adalah menjadi pengusaha karena menjadi pengusaha dapat memajukan perekonomian negara dan mengurangi pengangguran. Halo, nama saya Valeria. Cita-cita saya adalah menjadi psikiater karena psikiater bisa menangani orang-orang yang memiliki gangguan mental. Shalom adik-adik, nama saya Grace. Saya adalah seorang mahasiswa. Impian saya adalah untuk menjadi seorang fotografer
melalui fotografer ini saya menemukan passion dalam diri saya, dan saya membantu orang lain untuk mengambil kenangan mereka supaya suatu hari mereka bisa melihatnya, yang dimana mereka menghabiskan waktu bersama keluarga mereka, pasangan mereka, teman-teman mereka, bahkan semua orang di sekitar mereka. Dan bukan hanya ini saja, saya juga ingin berharap suatu hari bisa ke luar negeri untuk memotret pemandangan alam, untuk membuktikan bahwasannya ciptaan Tuhan itu sungguh luar biasa dan indah sekali. Halo adik-adik, saya Bu Syuping, saya seorang ibu dan juga seorang yang bekerja di luar rumah. Di tengah kesibukan, saya harus memastikan kedua anak saya untuk belajar, bahkan menemani mereka untuk belajar. Saya selalu mengingatkan mereka untuk mengandalkan Tuhan dan selalu berdoa. Sekarang mereka sudah dewasa dan sudah mandiri, itu karena kasih karunia Tuhan. Nah adik-adik, rajin belajar, andalkan Tuhan, tetap berdoa, maka akan tercapai cita-citamu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya kakak perkenalkan diri dulu. Saya adalah Kak Mary, profesi saya adalah seorang guru. Di antara adik-adik ada yang bercita-cita menjadi seorang guru. Kakak percaya semuanya pasti mempunyai cita-cita yang hebat, yang luar biasa. Ya, jadi bagaimana cara kita agar kita bisa mewujudkan cita-cita kita? Pertama, kita harus rajin belajar. Ya, walaupun saat ini masa pandemi, kita belajar online di rumah, tetapi kita juga tetap harus belajar. Selalu mengerjakan tugas yang diberikan gurunya. Yang kedua, kita harus selalu mendengar nasihat orang tua. Ya, dan yang ketiga adalah kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, ya, agar Tuhan selalu menyertai, memelihara setiap langkah kita sehingga cita-cita kita bisa terwujud, ya. Terus jangan lupa kita harus terus mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggunya jam 9.15, ambil Alkitab dan duduk manis. Oke, terima kasih. Harapanku terapi.
Ibu Kartini pendiri sekolah untuk wanita pertama kali. Suatu hari, Ibu Kartini melihat temannya membaca. Oh, buku cerita apa ini? Bacain dong. Enak aja, baca sendiri dong. Kayak nggak bisa baca, nggak pernah belajar sih. Belajar makanya. Ibu Kartini sedih dan mengadu pada ayahnya. Ayah, aku ingin sekolah biar bisa pinter, biar bisa baca buku ini. Tapi di zaman itu anak perempuan tidak ada yang sekolah. Ah, anak perempuan mendingan di rumah saja, nggak perlu sekolah. Yang penting masak dan beres-beres rumah. Ibu Kartini sedih sekali. Aku kan pengen kayak anak itu, pengen pinter, aku pengen bisa baca, gak kalah sama anak laki-laki itu. Lalu Ibu Kartini mengingsingkan lengan bajunya. Aku harus berusaha. Aku dirikan saja sekolah khusus anak perempuan, biar anak perempuan Indonesia pintar dan cerdas. Terakhir, yes, Ibu Kartini jadi bisa membaca, bahkan menulis buku. Habis gelap, terbitlah terang. Raja Persia yaitu Ahasiweros mengadakan pesta selama 180 hari. Raja memamerkan kekayaan, kemuliaan raja dan keindahan kebesarannya di hadapan para bangsawan dan pejabat istana. Setelah pesta itu, raja juga mengadakan pesta selama 7 hari untuk rakyat dan pejabat istana. Raja meminta agar Ratu Wasti hadir dalam perjamuan tersebut agar mereka dapat melihat kecantikannya. Ratu Wasti menolak meninggalkan perjamuan yang diadakannya sendiri untuk muncul di perjamuan Raja Ahasiweros, sehingga raja menjadi marah. Akibat ketidaktaatannya dan kesombongannya, Ratu Wasti diberikan hukuman tidak boleh lagi menghadap raja dan kedudukannya sebagai ratu akan digantikan. Raja Ahasiweros mencari seorang ratu yang baru di seluruh kerajaan. Esther adalah anak angkat Mordechai, seorang yang cantik dan baik hati. Raja tertarik kepada Esther dan menjadikannya sebagai ratu. Esther taat perintah Mordechai untuk tidak memberitahukan kebangsaannya dan asal-usulnya sebagai seorang Yahudi. Mordechai menjadi pejabat istana dan mendengar rencana pembunuhan terhadap raja oleh Bigtan Teres, lalu menceritakan kepada Esther. Esther memberitahukan kepada raja dan raja selamat. Haman diberikan kedudukan dan kenaikan pangkat oleh raja. Pegawai istana harus sujud dan menghormatinya. Akan tetapi, Mordechai tidak mau melakukannya karena Mordechai hanya menyembah Tuhan. Haman panas hati terhadap Mordechai. Haman meyakinkan raja untuk maksudnya, yaitu memusnahkan dan merampas orang Yahudi. Haman menjanjikan perak untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Raja menyetujui dan memberikan kuasa kepada Haman. Surat titah dan undang-undang dibuat di Susan, lalu disiarkan ke tiap-tiap daerah. Mordechai merasa sangat susah, mengenakan kain kabung dan menolak pakaian yang dikirim oleh Esther. Perkabungan, puasa, dan ratap tangis terjadi di antara orang Yahudi.
Mordekai meminta Ester menghadap raja untuk membela bangsa Yahudi di hadapan raja. Menghadap raja hanya dapat terjadi jika raja sendiri yang memanggil. Jika tidak, maka akan dihukum mati. Ester, dayang-dayangnya, dan orang Yahudi berpuasa, tidak makan, tidak minum, selama 3 hari, memohon pertolongan Tuhan. Ester mendapat perkenanan raja, dan raja mengulurkan tongkat emasnya. Ester memulai rencananya untuk menolong orang Yahudi dengan mengundang raja dan Haman ke perjamuan yang diadakannya. Haman merasa senang dan mulai menyombongkan dirinya. Haman berniat membalas dendam kepada Mordekai karena Mordekai tidak mau sujud kepadanya. Haman membuat tiang yang sangat tinggi untuk menggantung Mordekai. Raja meminta kepada pengawalnya untuk membacakan kitab pencatatan sejarah, dan ternyata Mordekai belum diberikan hadiah atas jasanya menyelamatkan raja dari ikhtiar pembunuhan oleh Bigtan Teres. Haman berniat menyampaikan niatnya untuk menggantung Mordekai kepada raja. Raja bertanya kepada Haman, hadiah apa yang harus diberikan kepada orang yang berjasa terhadap raja? Haman menyangka dirinya yang akan mendapat hadiah itu. Maka Haman menyampaikan rincian penghormatan yang harus diberikan dan raja menyetujuinya. Mordekai diajak mengenakan kuda serta dikenakan pakaian yang biasa digunakan raja dan diberikan mahkota. Haman merasa sedih. Istri dan teman-temannya yang awalnya memberikan dukungan kini memperingatkan Haman tentang masalah yang akan dihadapinya jika rencananya gagal. Raja dan Haman datang ke perjamuan kedua yang diadakan Ester. Raja memberikan janji akan memenuhi apa yang dikehendaki Ester. Esther menyampaikan kepada raja bahwa ia dan bangsanya telah dijual oleh Haman untuk dibunuh dan dibinasakan. Lalu raja menjadi marah. Haman menjadi takut dan memohon pengampunan nyawanya kepada Esther. Haman dihukum gantung pada tiang yang telah dipersiapkannya sendiri, yaitu yang sebenarnya ditujukan untuk Mordekai. Esther memberitahukan kepada raja bahwa Mordekai adalah saudara sepupunya. Raja mengangkat Mordekai menjadi pejabat tinggi di istananya. Esther memohon kepada raja agar dikeluarkan surat titah baru untuk menarik kembali surat rancangan Haman yang bertujuan membinasakan orang Yahudi. Raja menyetujui dan memberikan cincin materai raja serta puasa kepada Mordekai untuk menulis apa yang dipandang baik untuk dilakukan kepada orang Yahudi. Pada hari yang ke-13 bulan Adar, yang seharusnya bangsa Yahudi dibinasakan oleh musuhnya, akan tetapi terjadi hal yang sebaliknya. Bangsa Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Duka cita berubah menjadi sukacita. Hari perkabungan menjadi hari gembira. Adik-adik, sebagai warga negara Indonesia, kita pastinya sudah tahu kan, jika tanggal 21 April kita akan memperingati Hari Kartini. Siapa Ibu Kartini? Sudah kita pelajari bersama ya tadi, dia adalah seorang pahlawan wanita yang memiliki kepedulian terhadap bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu juga dengan Ratu Ester. Ratu Ester juga merupakan seorang yang dipakai Tuhan karena Ratu Ester ini
memiliki kepedulian terhadap bangsanya. Nah, kita akan belajar ya, setelah kita melihat tampilan tadi, kita akan belajar mengenai bagaimana sih sifat dari Ratu Ester. Ratu Ester adalah seorang yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Bahkan sebelum bertindak, Ratu Ester selalu mengutamakan untuk berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan. Bahkan tadi kita ketahui Ratu Ester dan juga semua orang pegawainya bahkan sampai puasa merendahkan hati, merendahkan hidupnya di dalam pimpinan Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan, sehingga Tuhan dapat menuntun mereka langkah-langkah apa yang harus diambil untuk menyelamatkan bangsanya. Ada lagi sifatnya adalah seorang Ratu Ester ini adalah seorang wanita yang memiliki sikap yang baik. Dia mengasihi keluarganya, peduli terhadap bangsanya, dan juga dia tidak mudah menyerah dalam mewujudkan harapannya. Jadi, apa sih yang kita pelajari dari kisah Ibu Kartini dan juga dari tokoh Ratu Ester? Mereka berdua sama-sama adalah orang yang memiliki kepedulian. Adik-adik harus belajar mulai dari sekarang memiliki kepedulian terhadap sesama, bisa dari teman, bisa dari keluarga sendiri, seperti itu ya. Kemudian adik-adik kan tadi juga sudah mendengarkan cita-cita ya, punya cita-cita semuanya di rumah kan. Belajar menyerahkan semuanya juga kepada Tuhan, selain tentunya dengan tetap belajar serta tidak mudah menyerah. Kalau misalnya ada pelajaran yang susah, sudahlah saya tidak mau belajar. Jangan, tetap harus belajar. Ketika adik-adik berdoa dan belajar, Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Serta adik-adik ingat ya, Tuhan dapat memakai siapapun yang takut akan Tuhan dan memiliki kerelaan hati, meskipun dia adalah seorang yang lemah atau bahkan seorang yang mungkin dianggap ini tidak akan mungkin bisa lah anak ini. Jangan seperti itu, karena Tuhan bisa merubahkan orang ini dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan semuanya dengan tulus hati. Adik-adik tidak boleh mudah menyerah ataupun tidak boleh mudah putus asa dalam mengejar cita-cita yang adik-adik semua miliki. Nah, apapun yang adik-adik lakukan, apapun profesi yang kita miliki, mari kita semua melakukannya seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, kakak akan memberikan ayat hafalan ya, untuk dihafal di rumah. Diambil dari kitab Amsal dan kitab Kolose. Dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 26 tertulis, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian adik-adik pelajaran kita. Sampai jumpa. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami sudah boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Untuk selanjutnya kami mohon Kau pimpin dan bimbing kami, anak-anak-Mu Tuhan, dalam kehidupan kami. Sertai dan berkati senantiasa, baik dalam kami bermain, dalam kami belajar, dalam kami melakukan apapun. Kiranya Tuhan selalu berkati kami. Dan kami mohon juga Tuhan selalu memberkati orang tua kami dan saudara-saudara kami. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka, berkati seluruh keluarga kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami mengucapkan doa syukur kami ini. Selanjutnya kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita akan mengadakan sekolah minggu kembali setiap hari Minggu jam 9.15 di GBI Afia Semarang. Tuhan Yesus memberkati. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, boleh ditransfer ya ke rekening di bawah ini. Terima kasih.